Puji Tuhan, karena kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan, kembali kita diizinkan Tuhan. Saya menyapa kepada kita semua, salam dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan kita ambil bersama-sama dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-16, dimulai ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik, dan bawalah dia kepadaku. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Betlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Garis bawahi, Tuhan menyertai dia. Kenapa kunci ini menjadi penting bagi saya dan bagi kita semua? Sekali lagi, kenapa ini menjadi penting? Bahwa hebatnya pengaruh penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dan hal ini dibuktikan oleh Daud, bahwa dia adalah seorang benar-benar yang disertai oleh Tuhan. Dan luar biasanya, Daud tidak hanya merasakan sendiri penyertaan Tuhan itu, tetapi penyertaan Tuhan itu sampai ke istana, sampai pelayan pada waktu itu dengan yakin dia berkata, aku tahu. Dengan yakin orang yang ada di istana, dengan yakin dia berkata, ada orang yang membawa solusi, pembawa solusi bagi raja. Siapa dia? Dia adalah seorang anaknya Isai, seorang Betlehem, salah satu kota di Yehuda yang jarang dikumandangkan karena tidak ada hubungan dengan kota, terlalu kecil untuk dihubungkan, apalagi dibandingkan dengan Yerusalem. Tapi lihat, Betlehem yang kecil, lahir, hadir pemimpin-pemimpin yang memiliki pengaruh yang luar biasa. Istana saja gempar ketika mendengar bahwa ada orang yang benar-benar disertai oleh Tuhan. Di hari-hari terakhir ini, apapun yang kita jalani, apapun yang kita alami, pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang benar-benar disertai oleh Tuhan. Sehingga dalam kehidupan saya, dalam kehidupan kita semua, kita bisa memberikan dampak yang positif kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan memiliki pengaruh seperti yang dialami oleh Daud, punya pengaruh di istana. Sampai-sampai pihak pelayan ini berkata, seorang hamba ini berkata,
Sesungguhnya, dia memakai kalimat sesungguhnya. Dengan kata lain, dia yakin sekali. Dia pastikan bahwa ini bukan rumor. Ini bukan berita hoax. Tetapi ini berita yang kredibel, dapat dipercaya. Bahwa dia adalah seorang yang disertai oleh Tuhan. Selain di sisi yang lain, dia memiliki kemampuan yang luar biasa. Dia hanya bukan seorang yang tahu bermain musik, tetapi Daud memiliki keahlian yang luar biasa. Sampai-sampai bisa menghadirkan hadirat Tuhan. Ada talenta yang luar biasa yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Pergunakanlah itu dengan kuasa dan urapan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Sehingga ketika kita pergunakan, orang di sekitar kita bisa mengalami dampak urapan Tuhan itu. Dan itu dibuktikan oleh Daud ketika dia di istana. Hanya sekali dia memetik kecapi itu, roh jahat yang nempel kepada Saul langsung lari terbirit-birit meninggalkan Saul. Firman Allah berkata, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Betlehem itu yang pandai main kecapi. Dari sini kita melihat Daud tidak hanya tampil biasa-biasa, tapi Daud rindu dalam mempelajari musik ini. Dia pastikan bahwa dia harus memberikan yang terbaik. Dan itu dibuktikan oleh salah satu hamba yang ada di istana, bahwa dia adalah seorang pemain musik yang handal. Dengan kata lain, Daud melakukan segala sesuatu dengan totalitas, sungguh-sungguh, serius. Baca Alkitab tidak hanya sekedar baca, tapi berusaha direnungkan. Minta pimpinan Roh Kudus supaya dengan kita membaca Alkitab ada ilham dari Roh Kudus yang betul-betul memimpin saya, memimpin kita semua kepada jalan yang benar. Tidak menyesatkan kita, tidak membingungkan kita, tetapi semakin membuat kita memiliki kepastian. Hanya di dalam Yesuslah satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Di sisi yang lain firman Allah berkata, ia seorang yang gagah, perkasa. Wow, luar biasa yang dimiliki oleh Daud ini. Pemain kecapi yang handal, juga dia sudah seorang pelayan, seorang pahlawan yang gagah, pantang mundur. Sebelum mengalami kemenangan, Daud tidak pernah mundur. Itu sebabnya dengan yakin dia berkata kepada Goliat, sebagaimana aku kalahkan singa dan beruang, seperti itu juga yang kubuat kepada engkau, sebab aku datang atas nama Tuhan. Gagah, berani, selalu optimis dalam hidup ini, bahwa bersama dengan Yesus segala sesuatu, sekalipun sulit, berat, pasti ada jalan keluar.
Itulah sikap karakter dari seorang pahlawan. Bahkan nyawa dia bersedia menjadi taruhan. Selanjutnya, dia seorang yang pandai bicara. Tentu kalau pandai bicara ini dia adalah orang yang benar-benar dalam mengungkapkan kata-katanya terus dia perhitungkan, tidak seperti sekarang. Mengungkapkan kebenciannya dia umbar lewat medsos dan lain sebagainya. Mengungkapkan rasa marahnya dia ungkapkan lewat medsos. Sebenarnya medsos tidak pernah salah. Yang seringkali salah adalah jari-jari kita ini yang selalu menuju kepada negatifnya, bukan kepada positifnya, bukan kepada yang membangun. Selanjutnya, ini yang tidak kalah penting. Yang selanjutnya perawakannya, elok perawakannya, memiliki karakter integritas di atas rata-rata. Dan yang tidak kalah penting, dia adalah orang yang disertai Tuhan. Tentunya orang yang disertai Tuhan adalah orang yang senantiasa dekat dengan Tuhan. Maka salah satu surat dikatakan oleh Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang. Tidak mungkin Daud disertai oleh Tuhan sementara dia tidak membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Karena Daud membangun hubungan dekat dengan Tuhan. Secara kontinu Daud membangun hubungannya baik dengan pujian, baik dengan penyembahan, dengan doa, dengan merenungkan firman Allah siang dan malam. Sehingga karakter itu yang menjadi gaya hidup dia. Akhirnya Daud mendapatkan jawaban. Dia adalah orang yang disertai Tuhan dalam segala hal. Tuhan Yesus menolong kita. Jadilah orang yang senantiasa disertai oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kedekatan kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan.